Semangat ya. Semangat semua ya. Semangat. Semangat lawan corona ya. Terima kasih. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara. Jumlah pasien, jumlah bed, dokter, para medis. Saya komisi E, Pak. Oh, komisi E. CPR provinsi. Oh, provinsi. Sendiri ya? Enggak, saya tadi tuh kami komisi E itu di rumah sakit Paru. Di Kreongan, Jember. Di rumah sakit Paru Jember. Memang kami kan prioritas ke rumah sakit Paru, ke rumah sakit provinsi. Kebetulan saya memang kepingin ke Lumajang. Ya, mencar kan. Ya. Udah, terus saya janjian sama Mas Yudi, Bu, sekalian aja ke sini. Bukan berarti sidak, bukan. Cuma ngobrol aja. Pengen tahu lah. Ini mau ada kunjungan Bupati. Bupati ya, juga nggak tahu. Mungkin faktor kebetulan aja. Jadi nanti monggo diatur sama ajudan Bupati. Apa setelah Bupati apa? Ya menurut saya sih fleksibel karena memang tidak resmi kan. Resminya kami di rumah sakit Paru. Kan apa salahnya karena memang saya juga dapil sini kan. Iya. Penyerahan rapid test ya. Kenapa? Rapid test ya, penyerahan rapid test. Sudah. Kalau saya sih nggak fokus itu, saya fokus kesiapan medisnya, para medisnya. APD ini tidak. Itu hampir seluruh Indonesia tidak ada yang siap. Termasuk kita juga tidak siap. Sehingga kita bikin alat sendiri ya. Iya tadi yang kurang buat sendiri. Kalau ada bantuan-bantuan dengan kemasan dinas ini. Saya wadir. Iya. Ini dalam rangka sidak atau gimana ini? Sebenarnya sidak tidak. Kami tadi Komisi E prioritas adalah ke rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur. Tadi kami rapat di Rumah Sakit Paru yang meninjau lapangan juga tentang peralatan, kesiapan para medis, sosialisasi, perlengkapan. Ini kami juga menanyakan kepada direktur maupun dokter yang akan menangani ketua dan gugus ya. Dan kesiapan dari informasi kesiapan dari kepala daerah juga, koordinasinya bagaimana. Nah kebetulan saya ini sebenarnya mendadak saya minta maaf kepada rumah sakit ini kan kebetulan saya lagi ke arah Lumajang karena memang saya dapilnya Lumajang adalah kepentingan bahwa memastikan tidak hanya rumah sakit milik provinsi saja, tapi rumah sakit kota kabupaten kita harus berkoordinasi juga menjadi rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Kesiapannya sampai di mana, baik terutama ruang isolasi, ruang peralatan, perlengkapan, APD. Ini yang jangan dilihat hari ini saja, tapi kita harus memprediksikan, memperkirakan kebutuhannya seminggu bahkan sebulan ke depan ini menjadi lonjakan. Yang tidak kalah penting adalah kesembronoan. Saya bilang sangat sembrono, masyarakat menganggap penyakit ini adalah penyakit biasa atau flu biasa, tetapi dampaknya menurut kami kan karena obatnya belum ada ya, vaksinnya juga belum ada, sehingga masyarakat harus mematuhi instruksi dari pemerintah pusat maupun daerah, dan dampak ekonominya juga harus diperhitungkan. Temuan dari sampai saat ini masih mencukupi ya Pak Dokter ya, mencukupi, tapi kita belum lihat hari demi hari ini kan harus jangan ini. Tapi pemerintah pusat kami berkoordinasi, kami di provinsi sudah berkoordinasi dengan kementerian maupun di provinsi
sudah memesan. Bahkan pabrik kita agak paksa untuk berproduksi alat alat pelindung diri sebanyak-banyaknya, karena ini kan suatu kualitas. Dan kami tidak ingin, kami mengutamakan adalah para medisnya. Pertama kan kelangkaan masker. Ya, kami masyarakat pernah bilang, Bu, kami butuh masker, tapi kita prioritaskan adalah yang langsung prioritas adalah rumah sakit, baik itu dokter, perawat, petugas maupun pasien dan keluarga pasien. Asmu teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua. Jadi Bukan maksud saya sementara. Sementara. Ya. Maksudnya itu berarti. Oh iya, makanya saya kesini. Kalau nggak gitu saya nggak kesini. Ya. Yang jual tiap hari nggak? Asal keluarga kosong. Seterusnya begitu bagus. Ini nanti kita Bersih ya kurang. bisa nengok dari mana? Yang perawat itu. Iya, ada 3 perawat yang ada mereka. Ada. Ruang isolasi. Paling mantep man. Paling yakin sih aku. Oh. Wis Mas istirahat. Ini sudah berapa hari? 3 hari ya. Nanti ikuti prosedurnya ya. Semangat, terima kasih. Kendalanya, gejala-gejalanya sudah mulai baik. Ya. Aneh ya, kita ya. Wis terima kasih. Semangat. Salam keluarga semua ya. Punya putra? Tidak, salam ke anak-anak, salam istri ya. Ya, terima kasih. Itu Bapak Mas ya? Mas, bantu film ini. Oh, dari fotonya sama pemeriksaan itu sama laboratorium jadi bagus. Hari ini sudah kita lakukan. Yang dari pondok Malang. Iya, supaya isolasi di rumahnya masing-masing. Ini lebih rapi nih. Kita enggak Di luar.
Jadi dia nunggu di depan kamar. Iya. Injeksi pasti jadi baru pakai kosong. Iya, jadi hemat. Jadi seperti tadi pagi kami bareng-bareng visita, bareng injeksi seperti itu. Berarti tadi pagi pakai APD yang overall itu ya? Sekalian. Enggak, ini dari mana itu? Panas. Apa? Sudah siap. Satu mesti gini. Makanya banyak teman-teman yang bodoh saya. Anggota yang jaga. Ya. Aduh, Krim. Menawa tadi arti. Semangat ya. Tanda kencang aja. Semangat semua ya. Semangat, semangat. Semangat lawan corona ya. Terima kasih. Satu misi. Ini anu. Satu misi. Nanti dikit tekan kono ya. Satu misi. Terus Karena corona musuh bersama. ya. Ya, sehat terus. Salam untuk keluarga, salam untuk anak-anak, salam untuk istri, untuk suami ya. Rasa hormat kami semuanya kepada teman-teman yang di pencegahan corona semua ini. Ya, yes. Terima kasih semuanya. Yes. Semangat, terus semangat. Lawan corona kita ya. Oke. Yuk, terima kasih semuanya. Berarti untuk kesiapan rumah sakit sendiri menurut corona seperti apa? Ya, saya hari ini tadi bertemu dengan seluruh tenaga medis yang ada di baris depan dalam penanganan virus corona ini. Mereka semua yang setiap hari berkecimpung menangani pasien yang PDP khususnya, yang memang kita tempatkan di Dr. Haryoto ini khususnya di ruang isolasi di Alamanda ini. Saya ingin memberikan semangat, memberikan sebuah kekuatan kebersamaan. Saya sadar bahwa mereka yang paling resiko berada di depan, sekaligus karena menggunakan APD yang ada yang menjadi kewajiban para tenaga medis dalam menangani corona ini, tentu beda ketika hari-hari melakukan tugas ketika tidak menggunakan APD yang sebagaimana kewajiban untuk penanganan virus corona. Tentu APD itu tidak nyaman. Nah, tadi juga disampaikan dalam waktu 5 jam dia tidak minum, tidak makan, dan harus standby melakukan pemantauan pengawasan terhadap pasien corona atau pasien yang dalam proses pencegahan corona. Ada berapa tenaga medis yang sekarang turut ikut dirawat, Pak? Sudah berapa? Sekitar 24, Pak. Semua tenaga medisnya? Semua tenaga yang terlibat sekitar 150 yang di front depan. Mulai dokter, perawat, tenaga medis yang lain, mulai dari IGD, kemudian mulai pengantaran, transportasi sampai di ruang isolasi, termasuk laboratorium, radiologi, semua terlibat. Gizi, CS, Satpam, semua terlibat di front depan di pelayanan pasien COVID-19.
Ya, ini tadi juga saya melihat langsung ada beberapa perawat yang sedang bertugas yang menggunakan APD, alat pelindung diri, bagi petugas medis yang menangani pasien yang pencegahan virus corona. Pak Bupati tadi disebutkan ada 5 petugas yang juga dikarantina. Ini seperti apa? Ya, benar. Tiga Yang sedang karantina 3 orang. Ya karena badannya panas, batuk, dan ya seperti flu lah, mungkin kecapean. Tapi nanti akan karena ini ya gejalanya mirip ke arah corona, maka diisolasi dan hari ini nanti akan dites rapid. Berarti hari ini rapid test dikhususkan tim medis ya? Pasien yang hari ini PDP kita PDP ODP ya. Pasien yang PDP ODP kita prioritaskan untuk rapid test. Kemudian tenaga medis juga kita prioritaskan. Mohon maaf, wartawan tidak menjadi prioritas. Pak Bupati, satu Pak Bupati. Itu kebutuhan APD ya, dan Ya, mengingat di puskesmas itu banyak yang kurang dan belum ada yang menerima. Jadi begini, kalau fokus penanganan gejala atau pencegahan corona di sini memang. Dan puskesmas sebagai paskes rujukan pertama pada posisi melakukan deteksi awal. Tapi begitu gejalanya mengarah kepada identitas atau gejala-gejala virus corona, ya berarti harus rujuk ke Haryoto. Pak Bupati, terkait intensif untuk dokter sama perawat gimana? Selain tunjangan dari pusat, Kabupaten apa juga akan menganggarkan Pak Bupati? Ya, tadi saya sampaikan pastinya kita akan memberikan insentif tambahan. Terkait berapanya sedang kita hitung. Sekarang sedang ada pergeseran anggaran untuk melakukan pemilahan anggaran, mana yang untuk alat kesehatan, mana yang untuk bahan habis pakai, untuk alat-alat medis. Nah, itu semua sedang kita tuntaskan. Nah, insya Allah dari setiap anggaran yang tadi kita geser-geser itu kami akan memprioritaskan juga untuk insentif tenaga medis yang fokus dalam pelayanan corona ini. Ya, saran kami keseluruhan pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk bagaimana melakukan pemahaman hukum kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Indah-indah Dr. Halini, Dr. Joni, Dr. Yuri, Mbak Tiara, Mbak Tari, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur juga hadir dengan kita. Para dokter, teman-teman perawat semua yang khusus menangani di persoalan pencegahan virus corona, semua yang saya banggakan, semua yang saya cintai. Saya mengapresiasi sekaligus rasa hormat saya. Sampaikan salam hormat kami, salam saya, salamnya Bunda Indah pada seluruh keluarga, pada seluruh orang-orang yang Bapak Ibu cintai semua. Salam penghormatan kami bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan karena mengesampingkan semua hal yang pernah ada di resiko. Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang memiliki jiwa dan nilai kemanusiaan yang luar biasa. Saya salut, saya hormat. Pada kesempatan yang ingin saya ajak untuk
semua menyampaikan berkenaan dengan hal-hal yang harus kami semua siapkan, karena memang virus corona ini juga harus kita antisipasi dengan segala protokol yang memang itu menjadi aturan yang harus kita lakukan. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, pemerintah daerah Kabupaten Lumajang ingin memastikan bahwa keadaan Bapak Ibu semua yang fokus menangani virus corona ini dalam keadaan yang harus kita perhatikan. Nah, karena itu beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Ida berkenaan dengan rencana kemudian akan kita aturkan, kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua itu sebagai sebuah tanda semangat, tanda terima kasih. Tapi bahwa di luar itu semua, hal-hal yang hari ini menjadi perhatian kita, fokus kita dalam pencegahan virus corona itu adalah orang-orang yang betul-betul tulus menyelesaikan tugasnya, melaksanakan tugasnya dengan segala hal yang memungkinkan risiko itu terjadi. Saya kira Bapak Ibu semua mendengar di tempat yang lain ada banyak yang sudah mengalami risiko itu. Di tempat yang lain sudah terjadi beberapa kondisi yang memang tidak kita harapkan, tetapi saya yakin Bapak Ibu yang di sini, para dokter, para perawat, semua tenaga medis adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang siap melayani dari hati dan tulus untuk nilai kemanusiaan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Ini sudah berhari-hari, sudah sekian waktu, banyak pasien yang terus bertambah. Dengan segala kondisi yang kita miliki, saya, Bunda Ida, Dr. Halini, Dr. Joni terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, terus berkoordinasi dengan Ibu Gubernur. Kami lakukan. Nah, hari ini tadi saya berkeinginan dengan Bunda Ida, ayo kita sambal dengan teman-teman yang selama ini berhari-hari dengan segala risiko melakukan penghormatan, melayani orang-orang yang menjadi bagian dari pencegahan virus corona. Dari sinilah kami berkeinginan untuk bertemu. Sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa masih ada banyak masyarakat di luar sana yang belum mengerti dan belum memahami problem yang sesungguhnya dengan pencegahan virus corona ini. Banyak. Ada orang yang bertaruh dengan risiko. Nanti saya ingin dari teman-teman antara siapa satu atau yang lain untuk juga menyampaikan sebagai bentuk rasa kebersamaan yang harus kita bangun. Kami, kita semua, Bapak Ibu semua betul menyelesaikan urusan yang paling risiko. Seharusnya masyarakat, orang-orang yang tidak menjadi risiko juga mengerti bahwa di sini juga bukan hal yang kita lakukan semuanya. Nah, karena itu nanti monggo perwakilan satu persatu atau di antara sebagian yang bisa menyampaikan bisa juga menyampaikan kepada saya dan kepada Anda. Saya kira mulailah kita sama-sama buka pertemuan siang ini dengan bacaan Al-Fatihah. Yang bisa saya sampaikan selanjutnya Bunda Ida silakan untuk menyampaikan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke rumah sakit setelah 10
manajemen, para dokter dan siang hari ini Pak Bupati dan saya datang untuk memberikan semangat dan perhatian kepada seluruh dokter dan perawat yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan pelayanan terbaiknya untuk menangani pasien-pasien yang terindikasi baik status ODP maupun PDP dengan segala risiko. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tentu kami ingin mengajak semua masyarakat ikut memahami bagaimana beratnya perjuangan yang sudah diberikan oleh para dokter dan perawat yang ada di rumah sakit ini sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Kami tahu beberapa teman sudah beberapa waktu tidak bisa bertemu dengan keluarga. Kami tahu risiko-risiko yang akan dihadapi oleh para dokter dan perawat yang ada di sini. Pak Bupati dan saya bagian dari kebersamaan panjenengan semua. Kami akan terus mengawal dan memberikan support kepada para dokter dan perawat yang ada di sini. Pak Bupati dan saya akan berupaya untuk memberikan sesuatu sebagai rasa terima kasih kami. Kalau pemerintah pusat melalui APBN-nya memberikan perhatian insentif kepada seluruh dokter dan perawat, maka Pak Bupati tadi sudah berdiskusi dengan saya untuk segera kami akan melakukan pergeseran anggaran meskipun tidak besar, tetapi ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Penajam untuk panjenengan semua. Mungkin panjenengan tidak memerlukan itu karena panjenengan ikhlas melakukan semua pekerjaan ini. Bagian dari profesionalitas panjenengan sebagai dokter dan perawat. Tapi izinkan Pak Bupati dan saya menyampaikan ini sebagai rasa kasih kami kepada panjenengan semua yang telah benar-benar memberikan pelayanan yang tidak mengenal waktu untuk masyarakat yang terindikasi virus ini. Mudah-mudahan Lumajang segera bisa dijauhkan dan diamankan dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, kami dengan sehat, masyarakat juga sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Bapak Ibu semua, baik para dokter maupun perawat yang mungkin ingin menyampaikan atau mewakili, siapa? Oh iya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di belakang Pak Bupati di Masjid Agung. Saya perhatikan apa ayat yang beliau baca. Yang beliau baca adalah Quran surat yang 17 Al-Isra ayat 82 salah satunya. Saya berbagi ini hanya sebatas apa yang saya bisa. Harapan ini bermanfaat. Jadi Pak Bupati tadi menyampaikan dalam waktu ngimami beliau, "Wanunazzilu minal Qur'ani ma syifaa." Dalam Al-Quran itu ada obat. Nah, obatnya apa? Saya tunggu-tunggu tadi rakaat kedua ternyata nggak dibaca. Nah, kemudian saya ingat ada di Quran surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat yang ke-83. Ini untuk bekal kita yang kemudian menangani para pasien, bekal kepada keluarga jenengan yang mungkin telah terpapar itu virus. Sampaikan, Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam itu pernah sakit 17 tahun. Apa yang beliau minta? Kata beliau kemudian, "Anni masaniyadurru wa anta arhamur rahim." Tolong sampaikan itu. Ya Allah, kami telah terkena ini penyakit. Ya Allah, negara kami telah kena ini penyakit. Padahal Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, artinya apa? Saya juga teringat Bunda Indah menyampaikan di beberapa grup WA yang saya ikut beliau di dalamnya, di 22 Amat misalnya. Beliau mengatakan, ayo kita istighfar bareng-bareng. Saya juga ingin mengajak pada para pemimpin kita saya juga, ayolah kita sama-sama tobat kepada Allah. Dosa apa yang kita lakukan ini? Nah, kemudian terakhir dari saya namanya Eko, Pak Bupati. Di radiologi kami tukang ronsen saya. Jadi kalau pasien datang itu kemudian kami yang ditelepon dipastikan bagaimana paru-parunya. Dan saya informasikan juga kami ini kadang karena APD kurang cepat ya? Cepat ini. Oke. Saya berharap saja APD yang kemudian kami pakai itu dilengkapi, dimudahkan agar pelaksanaan kami itu maksimal. Demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kalau APD nanti kita sampaikan. Saya ingin ada yang menyampaikan terkait dengan sekian waktu. Ini sudah berapa hari? Sudah 2 minggu ya. Ada yang berhari-hari, ada yang mungkin kurang istirahat. Sebenarnya yang biasanya jamnya normal ini jadi tidak normal. Ada yang mau nyampaikan? Pak Yaton. Oke, ya Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Madia Siti. Saya kepala ruang Melati dan kebetulan 1 bulan ini ikut bertanggung jawab pada ruang isolasi Alamanda. Dari awal di ketiga ruang, tapi lebih fokusnya sekarang di Alamanda lebih banyak. Karena yang satu adalah keterbatasan dari pegawai. Jadi kita membagi dari 2 ruang Melati dan Kenanga, perawat-perawat kami dibagi yang jumlahnya kurang lebih 35 orang itu insya Allah semuanya pernah dinas di ruang isolasi Alamanda sampai tanggal 31 Maret. Sama biar kita sama-sama merasakan, awalnya kita membaginya memang hanya beberapa orang, tapi karena teman-teman yang mungkin karena stres, kita menyebabkan stres, belum kita takut terpapar ya Bu. Yang kedua mungkin kita keluarga kita sendiri. Jadi akhirnya teman-teman yang lain pun terpanggil untuk ikut dinas di sana. Yang kedua bergantian ya. Iya. Yang kedua ada adik-adik dalam kontrak baru di depan. Sejumlah 24 orang. 24 orang itu yang ikut membantu di ruang isolasi karena kebetulan Melati dan Kenanga adalah ruang terbanyak pasiennya. Jadi kita membagi diri menjadi 3 ruangan itu. Beberapa teman sampai ada yang tidak berani pulang, Pak. Jadi tidak pulang? Iya, karena mereka memikirkan keluarganya juga. Jadi sampai sempat berpikir untuk kontrak, untuk kos seperti itu. Alhamdulillah ya. Perlu tempat enggak? Tempat khusus? Alhamdulillah rumah sakit sudah menyediakan. Ada tempat di kelas. Sudah disediakan di anggrek, Pak. Kebetulan baru 3 orang ya. Berarti selama ini 3 orang tidak pulang? Tidak pulang. Mana yang tidak pulang? Ada di satu di sini, yang kedua di isolasi di tidak pulang. Itu sudah berapa
Berapa hari nggak pulang? Tidak pulangnya 3 hari, baru 3 hari. Kalau kan ada keluar satu pilek sama panas. Yang ini sebentar, ini perawat ya? Perawat. 3 perawat. Yang satu di rumah Pak, yang 2 ada di maaf, yang satu di rumah, yang 3 orang ada di Ampel. Itu sambil bertugas atau di dirawat? Dirawat. Istirahat. Isolasi sambil istirahat dulu. Berapa? Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak, mohon maaf. Yang juga membuat kita agak sulit itu kan APD. Kalau kita pakai masker bedah ini belum sesek Pak, tapi kalau begitu kita memakai APD lengkap, teman saya pernah sampai mau pingsan ya, karena tidak terbiasa itu aja. Tapi alhamdulillah APD juga sudah dipenuhi, walaupun awalnya belum banyak sampai kita menggunakan jas hujan, bantuan dari teman-teman yang lain juga banyak, alhamdulillah banyak yang membantu. Ya, yang support ya. Iya Pak ya, support. Ini dokter diperhatikan karena kalau ada yang sudah kondisi fisiknya harus dibantu oleh temannya, ya segera untuk menyampaikan. Saya nggak mau misalnya tadi hampir sampai pingsan itu terus kemudian jangan sampai begitu. Saya kira antar teman, antar perawat kalian saling kan komunikasinya ya. Ada yang ini sebentar. Api apa? Memang kan ya? Api itu berapa waktu? Pak, N95 itu sangat pengas karena aman, berarti udah kuyuri ya. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini kesempatannya. Biasanya Yanto, perawat di IGD, kebetulan saya koordinatornya teman-teman di IGD. Sedikit saya ingin menyampaikan sebenarnya terkait dengan APD. Memang alhamdulillah pada saat ini masih cukup, cuma kayaknya overall-nya yang agak di-support gitu, karena ternyata pemakaiannya luar biasa banyak. Itu lapis berapa? APD dari sini. Iya, itu sudah dipakai. Harus dipakai, kita pakai coverall itu. Cuman di luar kita lapisi jas hujan yang memang bantuan dari teman-teman. Harapannya kita akan ngirit coverall itu karena memang informasinya memang agak sulit. Sehingga kalau sudah terbungkus jas hujan di luarnya kita bisa pakai ulang. Harapannya begitu. Kita jadikan dengan semprotan desinfektan. Yang pertama itu Bapak. Yang kedua, harapan kami ketika pasien sebelum masuk ke sama kita sedikit, bahwasanya tidak semua pasien yang datang itu kiriman dari vaskes tingkat pertama atau rumah sakit sekitar. Jadi mereka banyak yang datang sendiri. Pasiennya bisa jadi tidak mengaku kalau dia dari daerah terjangkit. Ya, itu datang karena desa, bla bla bla, karena keluarnya banyak yang di luar teori yang kita dapat. Jadi kadang dia datang hanya mual, muntah, itu saja, ada panas. Nah, sehingga kita sulit prediksi pasien itu sebenarnya masuk ke DP atau yang lain. Kecuali nanti berikutnya setelah kita selesai mengerjakan tiba-tiba keluar yang lain baru lapor. Pak, ini kemarin dari kota A, dari kota B. Itu yang membuat kami agak sulit, sehingga standar yang kami terapkan di GD adalah lakukan standar kewaspadaan pada pasien-pasien droplet dan maksimal airborne, sehingga mereka proteksinya lebih. Cuman yang jadi masalah itu tadi keterbatasan ini. Untuk saat ini memang masih cukup Bapak. Cuman saya khawatir ke depan kita keteteran. Barangkali awal-awal ini yang menyumbang agak semangat, tapi bisa jadi di belakangnya nanti para donatur ini juga mudah-mudahan juga mereka semangat juga. Yang berikutnya adalah harapan kami ketika ada pasien datang kiriman dari vaskes yang pertama,
ini betul-betul ditriase atau diseleksi pada tataran paskes tingkat pertama yang sudah kita share sebenarnya protokol yang kita miliki yang dibuat oleh Dr. Yuni spesialis paru, sehingga tidak semua pasien dikirim ke sini, padahal itu ujung-ujungnya nanti rawat jalan ya. Dan protokol sebenarnya yang sudah dibuat oleh Dr. Yuni untuk disampaikan kepada teman-teman di paskes tingkat pertama. Selama ini semua di UGD, rata-rata masuk UGD. Saya khawatir energi kita nanti, ya alhamdulillah ke depan kalau ada kondisi yang tidak bagus, energi kita sudah terkuras saat ini gitu. Jadi kita perlu menghemat energi juga, nanti jangan-jangan ke depan ada kemungkinan ekonomi buruk, kemudian enggak, sehingga perlu ada restriksi di paskes tingkat pertama. Tidak semua pasien masuk ke sini yang itu banyak menguras energi kita, Pak. Terlepas itu positif atau tidak, nanti terbukti ada PDP dan lain sebagainya atau tidak, tapi perlakuan kita, masya Allah, tetap kita anggap semuanya positif. Dan walaupun alhamdulillah tidak ada yang positif. Demikian Bapak, mohon maaf Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, ini betul yang disampaikan Mas Yanto. Ini ya, respect di beberapa daerah. Magetan itu diawali dari satu pasien yang positif. Hari ini sudah 8. Saya ingat saya 8. Saya ingat saya Magetan sekarang 8 dan pergerakannya pas sekali. Ini betul yang disampaikan Mas Yanto bahwa energi kita juga harus berawal ya. Lagi energi kita juga harus diperhitungkan karena melihat perkembangannya ini juga bisa jadi agak panjang waktunya. Panjang. Saya mengerti dengan segala hal yang harus dipertaruhkan teman-teman semua. Baik, sama-sama. Saya juga akan terus. Saya ini sama. Setiap hari sama-sama tidak minggu. Saya berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kita semua kerja keras, berpikirnya double-double, yang pikir bagaimana sosialisasi supaya dipahami masyarakat. Di yang lain, saya harus berpikir bagaimana medis ini betul-betul sesuai dengan harapan, tidak ada hal-hal yang di luar keinginan kita semua. Ada lagi yang mau sampaikan? Singkat-singkat ya. Tidak terlalu lama. Ini dokter Saiful, spesialis mata, ketua komite medik. Ya, dari yang baru bersih positif baru dari ini Bondowoso ya belum dirilis dari pasien dari situ Bondo yang menurut saya mungkin ya ada berkaitan sama yang ada di sini beberapa kasus. Jadi menurut saya untuk yang kita ada di pelayanan kita mungkin kita support. Jadi saya sudah koordinasi dengan manajemen dokter ini untuk beberapa layanan memang kita satu pembatasan jam, pembatasan bulan hubungan, dan menurut saya juga memang
Ya. Itu yang akan tersebar di luar seperti itu. Jadi kami para dokter umum spesialis memang sudah membatasi layanan baik di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit swasta pun kita layani baik jumlah ataupun jumlah kontak kita. Jadi kita mau supportnya sama yang tadi ini APD yang beberapa layanan yang benar-benar untuk APD seperti UGD dan isolasi UGD, ruangan isolasi sama radiologi yang ini kontak, kita melakukan tindakan itu yang harus diprioritaskan. Mungkin untuk ke manajemen, selain itu manajemen saya mohon untuk beberapa teman-teman yang bertugas di ruang isolasi, terutama saya ini sama teman-teman yang dilatih sama tenaga, mohon diberikan support bahwa beliau ini jangan dikucilkan, jangan buat stigma ketika bertemu dengan beliau ini yang saya lakukan. Ketika muncul untuk beliau tugas melatih kenangan sama Bu Yuli yang benar-benar langsung mohon support, jangan dibiarkan merasa bekerja sendiri. Betul. Dokter Yuli. Teman-teman yang lain itu ya di ruang yang lain. Jadi mohon untuk masukan manajemen juga teman-teman yang ada di garda depan itu benar-benar disupport biar beliau tidak merasa sendirian untuk bekerja menghadapi ini. Betul. Karena saya tidak bisa jawab banyak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih dari catatannya. Saya juga harus sampaikan ke Dr. Nagini supaya memberikan pemahaman yang sama. Ini antar teman-teman punya pemahaman yang berbeda. Saya kira itu penting kalau teman-teman yang ada di garis depan dalam penanganan COVID corona ini. Terima kasih sarannya dokter. Luar biasa. Ya. Saya maupun ya kita sudah membuat regulasi untuk acara-acara pengajian, acara berkumpul seperti hajatan sudah saya apresiasi, memang tetap bagaimanapun saya butuh dukungan dari pemerintah. Kita orang ini tidak bisa bekerja sendiri, jadi kita mau jabatan sama aparat harus kompak bareng-bareng. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kayak dimasuk urusannya puskesmas yang sini ayam seperti itu. Jadi saya mohon bantuannya untuk apa ya, dengan punya jangan sama Pak Yai yang satu banyak itu yang kita apa namanya edukasi itu yang penting. Jadi kan ada kayak saya nyonya saya di puskesmas Pak. Jadi ketika nyonya kota misalkan PG itu yang mulai ada kasus daerah di resiko kota itu kadang-kadang ada orang dari Wali Limo, Wali Songo seperti itu. Ketika dijelaskan seperti ini, Pak ya itu aja loh, boleh kok nyuruh kok jenengan yang seperti itu. Ya, kita mau bantuan ke banyak. Terima kasih. Ini sangat baik. Jadi ingin saya sampaikan tantangan kita ini, saya dan Bunda ini juga memberikan kesadaran yang sesungguhnya kepada masyarakat terkait dengan kita mengantisipasi semua. Tantangan juga tidak sederhana. Jadi hari ini lawannya itu tidak sekedar soal virus corona, tapi lawan kita adalah orang yang meremehkan virus. Lawan kita adalah orang yang tidak mau mengerti tentang pencegahan ini. Itu lawan kita. Terima kasih saran-saran yang baik. Ada lagi terakhir mau menyampaikan? Begini.
Terima kasih Bapak dan Ibu Wakil Bupati yang sudah memberikan support kepada kami semuanya. Mohon izin kami ingin menyampaikan bahwa kalau masalah teknis medis dan perawatan silakan kepada kami Pak. Insya Allah kami akan melakukan dengan serta tenaga sestandar mungkin sebaik-baiknya. Yang menjadi kendala kami pada saat ini adalah kalau APD insya Allah kami sudah mengalami perbaikan. Walaupun di awal-awal kami cukup mengalami kesulitan, namun teman-teman kami cukup untuk melakukan komitmen sehingga waktu itu waktu awal-awalnya demi untuk menghemat sebuah APD, teman-teman itu bisa bertahan 2-5 jam bertahan dalam APD. Pada saat itu yang bersangkutan tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa bergelakkan dan sebagainya. Dalam waktu bisa sampai 5 jam Bapak. Karena kalau APD itu dilepas maka APD itu harus dibuat. Sedangkan teman-teman saya itu harus berbagi APD dengan teman yang lain pada saat itu awal. Tapi akhir-akhir ini alhamdulillah APD itu kemudian datang sumbangan tidak datang. Akhirnya insya Allah sampai saat ini kami masih belum mengalami kesulitan. Semoga saja ke depan tidak ada kesulitan lagi. Yang kedua kami sampaikan, kami juga menyampaikan apresiasi dari masyarakat luas termasuk di sekitar kami yang memberikan beberapa bantuan dalam bentuk makanan, dalam bentuk apa itu kami sangat mengapresiasi sekali dan beberapa kami hemat karena ke depan kami juga masih membutuhkan itu. Kemudian yang berikutnya memang ada beberapa teman ini masih 5 teman kami yang karantina. Kami yang khawatirkan adalah ke depan ada yang karantina lagi. Makanya cari dari mana itu. Sehingga tadi yang disampaikan kami diskusi dengan beberapa teman yang disampaikan Pak Yanto tadi. Jadi filter tidak hanya langsung pasien itu masuk ke sini, tapi sebisanya di masker tingkat 1, puskesmas dan sebagainya itu dalam kami. Karena kami takutnya tapi semoga tidak terjadi bahwa kekuatan kami lama-lama akan melemah karena berkurangnya di karantina tambah lagi. Kami alhamdulillah mempunyai seorang dokter yang luar biasa. Sudah 2 minggu dia dan tidak pulang. Dokter ini tidak pulang? Tidak. Terima kasih. Teman-teman saya juga tidak ada yang tidak pulang tapi tidur di garasi karena merasa begitu berkumpul dengan keluarga merasa tidak nyaman. Tapi itu adalah tidak menyurutkan teman-teman saya alhamdulillah untuk melakukan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Harapan kami Bapak bahwa sampai saat ini kami masih agak kesulitan walaupun sudah ada penurunan tentang peran serta masyarakat. Kami sudah memperlakukan di rumah sakit memperlakukan pembatasan pengunjung 2 orang. Setiap pasien dijaga oleh 2 orang dengan dibekali oleh kartu tanda pengenal. Namun itu pun masih kartu itu dilewatkan jendela, dilewatkan pagar dengan berbagai macam cara. Bahkan pagar di belakang itu yang tinggi itu dicoloti Bapak. Karena inginnya tetap masuk ke dalam area rumah sakit ini. Jadi kami secara teknis medis serahkan kepada kami. Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Tanpa harus diawasi oleh siapapun kami akan melakukan pelayanan bersama-sama. Tapi yang membuat kami agak kewalahan adalah di luar teknis itu. Jadi merasa masyarakat ini yang cukup membuat kami bingung. Tapi dengan adanya pembatasan ini kami sudah sangat lega karena sudah sangat berkurang. Beberapa hal yang masih penuh kami perhatikan sudah berbeda. Jadi itu saja Bapak, karena semakin banyak penderita yang dijatuhkan, maka semakin kami membutuhkan atensi yang ekstensi. Ya, terima kasih segala untuk perhatian Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dan seluruh yang ada di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terakhir dari saya. Terima kasih yang saya hormati Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dari Komisi E, khusus berdiri tetap sabar dan terus semangat. Tadi malam saya tadi tidak tidur. Jam 1 WA sama saya terus sampai pagi. Tidak tahu saya tidur. Ke Surabaya apa bekerja dia? Iya, tidak bisa tidur. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Pak Bupati sudah beberapa kali menyampaikan ke saya untuk menjadikan seluruh staf rumah sakit dalam posisi bencana COVID.
Bu Indah bakal menyebut nama baiknya. Dok, si A perlu dijaga dengan sakit-sakit. Saya sampaikan kalau sakit berarti saya betul-betul saya buku-buku. Bapak Ibu sekalian, bagian beliau Bapak Bupati dan saya tadi kaget sebelum Jumatan ditelepon bahwa Pak Bupati, Bu Wakil Bupati mau sehingga ingin ketemu dengan front terdepan dari COVID-19 RSDA, Rumah Sakit Dr. Beto. Dan alhamdulillah kali ini perwakilan Pak. Semua di rumah sakit dari yang itu 789 orang terlibat semua. Dan ini yang hadir di sini perwakilan dari front terdepan mengenai COVID-19. Upaya-upaya kami sudah beberapa kesempatan teman-teman, mulai refleksi pelayanan, jam kunjungan, alur yang kita tutup, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kemudian 3 hari ini kami di dropping ke Satpol PP. Dalam 3 hari ini tiap hari ada 3 waktu untuk di data. Itu ada Satpol PP ada kayak gitu. Jam pelayanan sekarang sudah ada ya? Yang sebelumnya apa-apa itu enggak? Belum. Sekarang sudah ada ya? Jadi terakhir ini ada Satpol PP juga. Lalu penertiban di rawat jalan jalan isi baca. Jadi rawat jalan. Kemudian saya sampaikan juga rawat di sini kita seluruh direktur rumah sakit di Jawa Timur sudah 3 kali dipanggil oleh Gubernur. Yang pertama terkait dengan rujukan. Ketika kami merujuk di rumah sakit rujukan berikutnya tipe A, Saiful Anwar dan Malang ketika penuh tidak ditolerir lagi, harus menangani sampai selesai dengan segala cara. Kemudian kita yang kedua kita dapat bantuan overall dan masker. Overallnya 100 mungkin di Sumatera Pangan Indonesia. Kemudian rapid test tadi malam kita dapat 200 rapid test. Ini rencananya kita utamakan kepada kontak terdekat kasus yang kita waspadai tertular oleh COVID-19. Ini sedang kami siapkan untuk teman-teman yang diperlukan untuk kita rapid test awal yang seminggu ke depan nanti akan kita lakukan. Oke, berarti ini yang rapid test cukup prioritas untuk tenaga medis ya. Isi gimana? Isi kita jaga ini sudah ada suplai khusus gizi berupa susu, berupa telur, berupa buah-buahan dan alhamdulillah sudah yang isi ya. Dan kita juga mendapatkan bantuan dari beberapa pihak ketiga. Kami sampaikan juga di sini Pak, kami sudah mengantisipasi rencana kalau ada outbreak. Jadi teman-teman mulai pertimbangan di teman-teman perawat, saya akan lapor ke Pak Bupati dan Bupati sambil menunggu konfirmasi dari pemerintah provinsi. Kami sudah berbicara dengan Pak Sekda selaku Ketua Gugus Satgas. Ini kami kalau ada outbreak, kemudian ada ledakan pasien, kami mengantisipasi ada BKD, ada khusus Pantas Tujuan, ada rumah sakit Kematian yang disiapkan kalau ada outbreak itu menjadi sentral rumah sakit isolasi. Kemudian untuk karantina bila ada positif di Lumajang, kemudian terpapar kontak dari ada positif kita karantina. Kemarin dari Pak Sekda sudah menyiapkan BKD juga. BKD sudah siap kalau kita tempati. Ada berapa kamar? BKD. 12. Sementara teman-teman yang sedang berbulanan ini ada di Anggrek ya? Menginap di Anggrek di lantai 1. Satu kamar berapa orang? Satu orang. Lantai 1 ya, bawah ya. Kita isolasi ya. Jadi kita siapkan juga. Pasien masuk pertama ini yang dari Taiwan itu tanggal 11. Jadi persis hari ini adalah hari ke-16 ruang isolasi berjalan. Tidak ada 30 berapa orang, mungkin ruang masuk, ruang
10 yang berisi hari ini ada 8 dari 8 ini 5 PBB. Dari 6 PBB yang ada 1 meninggal dunia, kemudian yang 4 yang riwayat semua yang masuk di sini baik PBB maupun PBB yang datang dari umroh ada 10, yang kontak dengan jamaah umroh ada 3. Jadi yang langsung bersinggungan dengan riwayat kunjungan dari umroh ada 13. Ini upaya-upaya yang bisa kami lakukan di kesempatan sekarang. Dan tidak sah kalau begini dan cara saya akui. Terima kasih. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama semuanya bergerak. Bunda, sebetulnya saya bersyukur dengan adanya corona ini, ternyata wah kerjasama kita ini baru kelihatan, semuanya bergerak, semuanya. Kami punya tim yang luar biasa dan saya minta apapun dipenuhi, ya bukan untuk saya tapi memang untuk komite juga. Ya. Terima kasih semuanya dari isi dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi tim rumah sakit yang sangat saya banggakan. Saya berdoa dan saya selalu minta doa dari semuanya, dari semuanya supaya ini segera berakhir dan kita diberikan kesehatan kekuatan. Saya minta doanya saya dokter baru di sini yang memang saya di garda depan. Saya selalu minta doanya dari semuanya. Insya Allah dengan doa-doa kita semua ini adalah suatu kekuatan yang utama. Ini adalah musibah pandemi yang dari Allah dan Allah nanti akan juga menghentikan. Jadi kita bersama-sama bersemangat. Ya memang kita harus saling mendukung. Bapak ini sudah mulai teman-teman banyak yang psikosomatis. Jadi saya juga sudah mulai banyak yang kalau dokter saya kok badannya sakit semua, dok saya kok gigit, dok saya kok tenggorokannya sakit. Jadi memang sekarang yang dihadapi bukan hanya pasien tapi juga teman-teman yang sudah mulai stres, saya merasakan. Kita harus sama-sama saling menguatkan. Ya saya mengerti teman-teman, tapi kita insya Allah kalau kita punya tekad yang kemarin kita sudah dilantik ya AOC. Kita siapa? Kita relokasi dan ini saatnya memang kita benar-benar praktekkan di lapangan. Itu bukan hanya sekedar itulah sikap kita untuk memperbaiki rumah sakit dan diuji sama Allah, kita benar-benar praktekkan di sini. Jadi kita tidak usah banyak ngomong, kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Yuk kita tenang luar biasa. Ya Allah, saya bersyukur sekali punya orang-orang yang semangat, punya orang-orang teamwork yang luar biasa. Terima kasih karena kalian semua menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Dan saya janji saya juga akan kerja keras untuk melawan corona ini. Saya sampaikan kepada masyarakat, ayo bersama-sama. Tenaga medis yang juga kerja keras, harusnya masyarakat juga kerja keras melawan virus corona. Sudah ada yang bisa saya. Terima kasih. Saya ingin semua nanti bersama-sama. Ketika saya teriak corona, semua teriak lawan. Semangat semua ya. Dan kita pilih. Udah terkepala ya, terkepala. Corona,
Terima kasih, tetap semangat. Kita semua sedang kerja keras. Saya mengapresiasi hormat kepada Bapak Ibu semua yang ada di garda depan dalam melawan virus corona di Kabupaten Lumajang. Sekali lagi, sampaikan salam hormat saya kepada semua keluarga, suami, istri, anak-anak semua. Ayo bersemangat. Dan kami juga berkeinginan supaya virus ini segera tuntas, segera pergi, segera kita disehatkan kembali, segera kita semua hidup kembali sebagaimana manusia yang sehat. Terima kasih semuanya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Saya minta siapa Mas? Ya ilaha kulli syai, ya ilahal alamin. Ya ilahana anta maqsuduna wa ridwaka matlubuna. Ya rabbana innaka qulta wa qulukal haqqa a'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana fa innaka la tukhliful mi'ad ya qadil hajat. Anta Allahu la ilaha illa anta ahadus samad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arhamhu ma tamahana. Allahumma arhamhu ma tamahana. Allahumma arhamhu ma tamahana. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار